Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan adalah dibukanya pintu-pintu surga dan dilipat gandakan pahala-pahala termasuk ibadah di malam hari. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau kita bicara soal menghidupkan malam-malam Ramadan, ini bukan cuma soal ritual, tetapi juga kesempatan emas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Para orang-orang soleh terdahulu sudah memberikan teladan bagaimana mereka itu memanfaatkan malam-malam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para pendahulu untuk melakukannya, serta bagaimana kita bisa mengikuti jejak mereka. Teladan Rasulullah dalam menghidupkan malam Ramadan yang pertama adalah Rasulullah mengencangkan ikat pinggang. Maksudnya beliau itu benar-benar fokus dan serius dalam beribadah. Malam-malamnya diisi dengan ibadah. Bahkan beliau membangunkan keluarganya untuk turut serta. Yang menarik lagi, beliau lebih giat lagi pada 10 malam terakhir dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Jadi kalau kita ingin mengikuti jejak beliau, ya kita itu juga harus mulai meningkatkan intensitas ibadah kita di malam-malam Ramadan. Kemudian saya lanjutkan lagi, ya. Kalau kita mau menghidupkan malam-malam Ramadan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Panduan praktisnya seperti ini. Pertama adalah persiapkan diri sebelum Ramadan. Jadi kalau kita mau sukses di bulan Ramadan, persiapkan, itu adalah kunci. Ada cerita dari seorang ulama terdahulu yang bilang bahwa para sahabat itu mempersiapkan diri untuk Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Kemudian kita menyusun jadwal tidur yang teratur seminggu sebelum Ramadan, mengurangi makanan berat, ya. Kemudian latihan bangun malam hari, ya. Kemudian siapkan juga tempat khusus di rumah untuk beribadah malam. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih yang khusyuk. Tarawih itu bukan sholat yang maksudnya di sini bukan jumlah rakaatnya yang paling banyak, tidak, tetapi kita yang khusyuk, tapi juga tentang kualitasnya. Ada seorang ulama bilang, sholat 2 rakaat dengan tadabbur atau merenung lebih baik daripada semalam suntuk. Jadi pilih tempat yang tenang, ya. Kemudian pahami makna bacaan imam, ya, jika sholatnya berjamaah. Kalau sholat sendiri terlambat, ya, makanya kita akan merugi. Kemudian hadirkan rasa takut dan harap kepada Allah, rasakan keagungan Allah. Kemudian kita lakukan juga tahajud di sepertiga malam terakhir. Tahukah kita bahwa sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang spesial. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada waktu ini dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan kuberi. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini kalau kita mau mendapatkan keberkahan, kita harus setel alarm, bangun di sepertiga malam terakhir, mulai dengan wudhu, sholat 2 rakaat yang ringan, lanjutkan dengan tahajud, ya. Kemudian akhiri dengan witir. Kemudian tilawah Al-Quran dengan tadabbur. Bacalah Al-Quran tidak hanya cuma soal cepet-cepetan menyelesaikan 1 juz. Ya, jangan baca Al-Quran seperti baca syair. Berhentilah pada keajaibannya dan rasakanlah dengan
hati yang tenang ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran, tetapkan target harian. Baca dengan tertil dan pahami artinya. Kemudian berhenti sejenak di ayat-ayat penting untuk merenung ya. Kemudian ulangi ayat-ayat yang menyentuh hati. Jadi seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu zikir dan doa di waktu mustajab. Ada waktu-waktu tertentu di bulan Ramadan sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian yaitu ini juga harus sediakan waktu khusus, amalkan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah, berdoalah dengan hati yang hadir dan yakin akan dikabulkan. Kemudian doakan diri sendiri, keluarga, dan seluruh umat Islam. Kemudian yang keenam yaitu strategi khusus untuk 10 malam terakhir. Jadi sini yang pertama adalah kita melakukan itikaf di masjid. Kemudian fokus pada malam-malam ganjil. Berbanyak doa, lakukan qiyamul lail, kurangi pembicaraan yang nggak perlu ya. Jadi kita fokuskan pada ibadah. Pasti ada tantangan tentu saja saat kita mau menghidupkan malam Ramadan. Misalnya kelelahan, ngantuk, godaan handphone ya, tetapi ada solusinya. Ya, untuk kelelahan dan ngantuk, orang soleh terdahulu punya trik. Mereka membagi malamnya jadi 3 bagian, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga untuk belajar. Jadi kalau kita capek, kita tidur sejenak, atur pola makan, kurangi aktivitas ya. Kemudian mandi dengan air yang dingin. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan lagi yaitu gangguan teknologi dan media sosial. Kalau gadget jadi pengganggu ya, matikan notifikasinya, tetapkan jam bebas gadget. Kemudian tinggalkan gadget itu di ruangan terpisah saat beribadah. Kemudian bagaimana kalau kita kesulitan bangun malam ya, tidur lebih awal setelah taraweh, minta keluarga atau teman untuk saling membangunkan ya. Setel beberapa alarm dengan jeda waktu. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang saya lanjutkan lagi yaitu kurangnya motivasi dan kekusukan. Qiyamul lail berasal itu malam, sholat malam yang dilakukan oleh setiap orang, yaitu mengingat pahala qiyamul lail, renungkan kematian dan pertemuan dengan Allah, baca kisah inspiratif tentang qiyamul lail dari para salaf. Kalau kita konsisten menghidupkan malam Ramadan, ada banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Yang pertama adalah kedekatan dengan Allah. Kemudian kedua, ketenangan jiwa. Ketiga, kemudahan dalam menghadapi hidup. Keempat, keberkahan waktu. Kemudian ampuni dosa-dosa. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadikan malam-malam Ramadan sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingat, kebiasaan menghidupkan malam enggak terbentuk dalam satu malam. Mulailah secara bertahap dan konsisten, karena amalan yang sedikit namun konsisten lebih baik daripada amalan yang banyak namun terputus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.